Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Pendidikan Filsafat, program studi Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendidikan Wanita dalam Perspektif Falsafah Pendidikan Islam. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nisrina Husnia Putri, yang kedua ada Raihana Astagisa, yang ketiga ada Saufa Ulia Fauziah, yang keempat ada Sinta Laila Saharoh, yang kelima ada Sofi Liza Zahara, yang keenam ada Zamzam Rio Zidan. Nah, sebelum ke materi, ada latar belakang dari materi ini, yaitu dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, pendidikan wanita dianggap penting dan diberikan perhatian serius. Islam mengakui hak-hak pendidikan yang sama antara pria dan wanita, serta memandang bahwa pendidikan merupakan hak setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Pendidikan wanita dalam perspektif filsafah pendidikan Islam menggarisbawahi bahwa pentingnya kesetaraan, pemberdayaan, penghargaan terhadap peran wanita, serta perlindungan dan keselamatan bagi mereka. Islam juga memandang pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi individu termasuk wanita agar dapat berperan aktif dan bermanfaat dalam masyarakat. Maka dalam makalah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pendidikan wanita dalam perspektif Islam. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dibahas oleh Sinta. Dipersilahkan. Baik, kemudian di sini ada rumusan masalah. Sebagai pengantar atas masalah yang diangkat melalui makalah ini meliputi salah satu dari hubungan pendidikan wanita dengan filsafat, yang mana meliputi yang pertama ada bagaimana kedudukan wanita dalam pendidikan Islam menurut Al-Quran, kemudian yang kedua ada bagaimana kedudukan wanita dalam pendidikan Islam menurut hadis, kemudian yang terakhir ada bagaimana model pendidikan untuk wanita. Next. Kemudian ada tujuan. Guna menjawab masalah atas bahan disusunnya makalah hakikat filsafat ini, maka berikut pernyataan-pernyataan perihal tujuan dibentuknya. Untuk yang pertama, itu ada memahami kedudukan wanita dalam pendidikan Islam menurut Al-Quran. Yang kedua, ada memahami kedudukan wanita dalam pendidikan Islam menurut hadis. Kemudian yang terakhir, ada memahami model pendidikan untuk wanita. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Sinta. Selanjutnya itu ada pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan wanita dalam pendidikan Islam menurut Al-Quran yang akan dibahas oleh Saufa. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan wanita dalam pendidikan Islam menurut Al-Quran. Nah, salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum perempuan adalah dengan diturunkannya suatu surah dalam Al-Quran yang menyajikan khusus perkara perempuan dengan nama surah perempuan, yaitu Al-Anisa. Surah An-Nisa membahas tentang perempuan seperti surah Al-Tolak yang disebut dengan surah An-Nisa surah. 12 surah-surah lain yang menyajikan ikhwal perempuan banyak dijumpai dalam Al-Quran, sekalipun tidak disebut dengan surah An-Nisa seperti Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Al-Ahzab, Al-Mujadalah, Al-Mumtahanah, Al-Tahrim, dan lain-lain. Al-Quran memberikan pengakuan yang kuat terhadap kedudukan wanita dalam pendidikan Islam. Beberapa ayat Al-Quran menggarisbawahi pentingnya pendidikan bagi wanita dan menegaskan kesetaraan hak pendidikan antara pria dan wanita. Nah, berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang relevan dalam kedudukan wanita di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Quran, Al-Ahzab ayat 35, yang memiliki arti sesungguhnya laki-laki yang muslim, wanita yang muslim, laki-laki yang beriman, wanita yang beriman, laki-laki yang tetap dalam ketaatannya, wanita yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki yang benar, wanita yang benar, laki-laki yang sabar, wanita yang sabar, laki-laki yang tawakal, wanita yang tawakal, laki-laki yang khusyuk dalam sholatnya, wanita yang khusyuk, laki-laki yang bersedekah, wanita yang bersedekah,
laki-laki yang berpuasa, wanita yang berpuasa, laki-laki yang menjaga kemaluannya, wanita yang menjaga kemaluannya, laki-laki yang banyak menyebut Allah, wanita yang banyak menyebut Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, dari ayat tersebut menekankan baik dari laki-laki maupun wanita yang beriman memiliki kesempatan yang sama untuk mencari ilmu, melaksanakan ibadah, dan mendapatkan pahala besar. Adapun di dalam surah An-Nisa ayat 32 menjelaskan, dan janganlah kamu kira bahwasanya orang-orang yang berbuat zalim itu dapat luput dari azab Allah di muka bumi ini, dan azab Allah semakin mendekati mereka pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya Allah benar-benar memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia adalah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan rezeki dan pengetahuan kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa memandang jenis kelamin. Artinya, wanita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dengan mengacu pada ayat-ayat tersebut, Al-Quran menegaskan kesetaraan hak pendidikan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Wanita memiliki hak yang sama untuk mencari ilmu, mengembangkan potensi, dan berkontribusi dalam masyarakat melalui pendidikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saufa telah menjelaskan materi. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu, boleh di next. Pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan wanita dalam pendidikan Islam menurut hadis yang akan dibahas oleh Raihana. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu kedudukan wanita dalam pendidikan Islam menurut hadis. Dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan yang dihormati dan penting. Islam juga memberikan nilai tinggi terhadap perlakuan baik terhadap perempuan secara umum. Perempuan juga diberi kesempatan untuk mencari ilmu dan meningkatkan pengetahuan mereka. Islam mendorong semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menekankan kewajiban bagi semua muslim tanpa memandang jenis kelamin untuk mencari ilmu. Ini menunjukkan bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang adil. Selanjutnya, dalam kesimpulannya, Islam menghormati dan memuliakan wanita serta memberikan hak-hak yang setara. Hadis-hadis yang ada menekankan perlunya memperlakukan wanita dengan baik, memberikan perlindungan, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencari ilmu. Islam mendorong kesetaraan gender, penghargaan terhadap wanita, dan peran penting mereka dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Raihana atas penyampaiannya. Selanjutnya, model pendidikan untuk wanita yang akan dibahas oleh Sofi Liza Zahra. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pendidikan untuk wanita. Nah, dalam filsafat pendidikan Islam, ini itu memberikan pandangan yang khas tentang model pendidikan untuk wanita. Maka itu dari perspektif ini, pendidikan wanita bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan. Selain itu juga merupakan upaya untuk membentuk individu yang memiliki keselaraan antara akal, iman, dan amal. Nah, dalam pandangan Islam, pendidikan wanita ini memiliki nilai yang sangat penting dan dianggap sebagai hak serta kewajiban yang perlu dipahami atau dipenuhi. Nah, dalam pendidikan Islam gitu ya, model untuk wanita ini itu ada pendidikan untuk berpusat kepada konsep tauhid. Nah, yang mana keyakinan akan keesaan Allah
Allah dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Wanita ini akan diajarkan untuk memperoleh pengetahuan agama yang mendalam dan memahami tujuan hidup mereka dalam rangka untuk mencapai ridho Allah. Nah, dalam hal ini juga menekankan pentingnya pengembangan akhlak dan moralitas yang tinggi. Dilihat dari sekarang yang sekarang yang semakin ke sini semakin menyeleweng tentang nilai akhlak-akhlaknya. Nah, di sini wanita itu akan diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai seperti kejujuran, integritas, keadilan, kesopanan, dan rasa empati mereka terhadap sesama Muslim ataupun sesama manusia. Nah, di sini pendidikan moral itu bertujuan untuk membentuk karakter yang baik dan juga memperkuat sikap yang berperilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kenapa perlu adanya model pendidikan untuk akhlak? Karena bahwa akhlak itu segalanya dibandingkan ilmu. Nah, pendidikan untuk wanita gitu ya juga menekankan pentingnya dalam konteks kekeluargaan gitu ya. Nah, wanita ini diberikan pemahaman tentang peran ibu, tanggung jawab mereka sebagai istri, tanggung jawab mereka sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Mereka diajarkan tentang nilai-nilai keluarga yang kuat, pentingnya mendidik anak-anak dengan baik, bagaimana membangun hubungan harmonis dan keluarga. Nah, model pendidikan untuk wanita selain itu juga memiliki peran penting dalam memastikan kesetaraan gender. Jadi di sini itu adanya kesetaraan gender, memberikan akses kepada pendidikan yang setara dan mendorong partisipasi aktif wanita dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, model pendidikan yang ini itu diterapkan dengan model inklusif. Nah, model inklusif ini pendidikan berbasis komunitas, pendidikan multikultur, dan pendidikan berbasis teknologi. Selain itu juga pendidikan berbasis komunitas melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pendidikan wanita. Nah, melalui sebuah model pendidikan, boleh di next. Nah, melalui sebuah model pendidikan dapat dilihat dengan adanya para wanita yang sukses dari masa sekarang. Nah, mereka itu lebih mengekspresinya diri mereka lebih tinggi gitu ya dibandingkan zaman dahulu, terutama dalam hal pendidikan. Telah banyak posisi, contohnya telah banyak ya posisi kepala sekolah yang diduduki oleh para wanita hebat, baik juga mereka sukses menjalani tugas sebagai seorang kepala yang membawa kepala sekolah yang membawa sekolahnya itu berprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa model pendidikan dalam hal ini tuh sangat bagus gitu ya dan memiliki kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Cukup sekian saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Sofi telah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Rio. Dipersilakan. Baik, kesimpulan dari makalah ini yaitu berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan ya bahwa dalam Al-Quran menegaskan kesetaraan hak pendidikan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Islam menghormati dan memuliakan wanita serta memberikan hak-hak yang setara. Hadis-hadis yang ada menekankan perlunya memperlakukan wanita dengan baik, memberikan perlindungan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencari ilmu. Islam mendorong kesetaraan gender, penghargaan terhadap wanita, dan peran penting mereka dalam masyarakat. Dalam keseluruhan, model pendidikan untuk wanita dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi mereka secara holistik, baik dalam aspek agama, akademik, keterampilan praktis, moral dan etika, maupun dalam konteks keluarga. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rio sudah menjelaskan kesimpulannya. Sekarang sudah selesai pemaparan materi dari kelompok 4. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.